Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, kebakaran menghanguskan 5 rumah di kawasan pertokoan emas Somba Opu, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Selasa 13 Januari 2026, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Tengah yang menggemparkan warga sekitar. Untuk melihat informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Makassar, ada rekan Emba. Selamat sore rekan Emba. Rekan Emba, selamat sore. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Emba, apakah dapat disampaikan kepada Tribuners terkait dengan kebakaran yang menghanguskan 5 rumah di kawasan pertokoan emas Somba Opu yang terjadi pada siang tadi sekira pukul 11:10 WITA. Rekan Emba, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Tribuners, mungkin dapat disaksikan kondisi terkini melalui tayangan video terlebih dahulu terkait dengan kebakaran yang menghanguskan 5 rumah di kawasan pertokoan emas Somba Opu di Kota Makassar. Berikut untuk Anda. Makanya semacam aja makan. Ya, baik rekan Emma, rumah di kawasan pertokoan emas Jalan Somba Opu, Kota Makassar. Ya baik, itu dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa kebakaran baru saja siang tadi terjadi di kawasan pertokoan emas Pulau Gading atau Sombo Opu, Kelurahan Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana peristiwa ini menghanguskan 5 keluarga. Posisi 5 keluarga yang terpakai ini ada di dalam gang sempit ataupun di belakang kereta ruko penjualan emas yang ada di Jalan Sobawu. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 11:15 WITA, di Emba, mana mohon maaf, salah rekan Emba, satu rekan rumah Emba, mohon warga. maaf untuk jaringannya mungkin agak kurang memadai. Boleh untuk bergeser sedikit karena di sini suaranya agak terputus-putus. Rekan Emba dapat kembali terhubung dengan kami di studio. Silakan. Selamat sore. Ya, Tribuners, kebakaran menghanguskan 5 rumah di kawasan pertokoan emas Somba Opu, Kota Makassar, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, tepatnya di Kota Makassar pada siang hari tadi pada pukul 11:10 WITA dan cukup menggemparkan warga sekitar karena kita ketahui bahwa di Somba Opu ini juga merupakan pemukiman yang cukup padat penduduk dan peristiwa ini tentunya menggemparkan masyarakat pada siang hari tadi, tepatnya di Jalan Sombopu, Kota Makassar di sekitar pertokoan emas di sana. Untuk informasi selengkapnya, rekan Emba dapat kembali terhubung dengan kami di studio, silakan. Ya, Ilu. Iya, baik, silakan lanjutkan laporan Anda, rekan Emba. Ya, baik Ilu dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa peristiwa kebakaran terjadi siang tadi di kawasan pertokoan emas Somba Opu, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11:15 WITA ini menghanguskan 5 unit rumah warga yang berada di dalam gang sempit. Posisi tepatnya itu berada di belakang deretan ruko eh, penjualan emas yang ada di Jalan Somba Opu. Tim damkar Kota Makassar yang tiba di lokasi itu lebih kurang mengerahkan 25 unit kendaraan pemadam kebakaran dan proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam 30 menit karena
selain akses jalan yang sempit, kondisi pemukiman warga di dalam gang ini, beberapa materialnya juga masih menggunakan material kayu atau bangunan lama. Gitu. Ya, baik. Dan juga untuk yang terbakar ini, rekan Emba, apakah pertokoan emasnya atau rumah masyarakat di sana atau seperti apa, rekan Emba? Ya, yang terbakar, objek yang terbakar ini adalah rumah warga. Jadi ini posisinya pemukiman warga, tepatnya itu di belakang dari deretan toko emas. Jadi tidak ada toko ataupun ruko penjualan emas yang terbakar dalam peristiwa itu. Hanya saja saat kebakaran beberapa pemilik toko itu sempat menutup gerainya, ada yang menutup setengah, ada yang menutup full karena khawatir kobaran api meluas hingga ke area toko begitu. Iya, dan juga untuk peristiwa ini, rekan Emba dari pihak kepolisian ataupun juga pihak berwajib setempat mungkin sudah diungkapkan penyebab terjadinya seperti apa detailnya? Ya, jadi untuk penyebab pasti dari kebakaran ini masih dalam penyelidikan kepolisian tentunya. Hanya saja Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Fadli Welang, yang memimpin langsung proses pemadaman tadi, mengatakan mendapat info dugaan sementara dari peristiwa itu disebabkan oleh dari nyala kompor. Namun ini belum dipastikan begitu sambil menunggu hasil resmi dari penyelidikan polisi. Gitu. Ya, baik untuk korban sendiri dari kebakaran 5 rumah ini, apakah ada korban jiwa ataupun juga korban luka bakar? Mungkin rekan Emma, silakan. Ya, beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban luka ataupun korban jiwa. Hanya saja ada 5 kepala keluarga ini yang terdampak dari total 5 rumah yang terbakar. Salah satunya itu Pak Jafar tadi, pantauan kami di lokasi uh, tampak begitu sedih menangisi rumahnya yang terbakar. Ia bersama sang istri dan anaknya begitu meratapi kondisi rumah yang sudah ludes terbakar di dalam lorong begitu. Namun kondisi itu direspon oleh camat Jumat tadi yang langsung menghampiri pajak atau korban ini dan mengatakan untuk sabar sembari pihak pemerintahan setempat atau kecamatan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk bagaimana penyaluran bantuan nantinya. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dari Makassar. Kami menantikan berbagai informasi menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan peristiwa terbakarnya 5 rumah di kawasan Toko Emas di Sombaupu, Kota Makassar. Berikut untuk Anda. Merembes. Merembes. Toko Mas. Tadi laporan masuk di Posko Mako itu jam 11.13. Kemudian anggota bergerak ke TKK tiba pada jam 11. Kira-kira 5 menit jalan. Ada berapa armada di sama personilnya berapa? Ini kekuatan full Mako ditambah posko Terester kurang lebih 25 unit. Kalau ke rumah yang terbakar berapa Pak data? Rumah yang terbakar kemudian di jalan ini karena perumahan warga berada di gang. Kemudian terbakar ada 5 rumah, kemudian terdapat 1 rumah. Apa ada korban dalam kejadian ini, Pak? Korban tidak ada. Tidak ada. Ini ada kesulitan tadi karena gang kecil ini. Ya, kesulitannya tadi karena ada kecil, kemudian pemilik rumah juga masih sementara mudik juga masuk ke rumah masing-masing untuk mengecek. Tapi alhamdulillah sudah disterilkan dan dilaksanakan pemadaman. Dugaan sementara, Pak, dari penyebab kebakaran ini apa, Pak? Sampai saat ini belum ada kesimpulan apa penyebabnya. Namun tadi
mengarah ke mungkin ke kompor. Kompor Pak. Kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis, maju-maju Pak Kadis. Iya, apa bukan sini sama Mi? Mau pingsan, gue tak pingsan, takut mamaku. Baru sekali gitu ada satu. Gimana sekali? Sayang aku. Toko Mas. Merembes. Merembes. Toko Mas. Tadi laporan masuk di Posko Mako itu jam 11.13. Kemudian kita bergerak ke TKK tiba pada jam 11. Kira 5 menit jalan. Ada berapa armada di sama personilnya berapa? Ini kekuatan full Mako ditambah Posko Kerester kurang lebih 25 unit. Kalau ke rumah yang terbakar berapa Pak data? Rumah yang terbakar bukan di jalan ini karena perumahan warga berada di gang. Yang terbakar ada 5 rumah, kemudian terdampak 1 rumah. Apa ada korban dalam kejadian ini Pak? Korban tidak ada. Tidak ada. Ini ada kesulitan tadi karena ke gang kecil ini. Ya kesulitannya tadi karena ada kecil, kemudian pemilik rumah juga masih sementara mudik juga masuk ke rumah masing-masing untuk mengecek. Tapi alhamdulillah sudah disterilkan dan dilaksanakan pemadaman. Dugaan sementara Pak dari penyebab kebakaran ini apa Pak? Sampai saat ini belum ada kesimpulan apa penyebabnya. Namun tadi mengarah ke mungkin ke kompor. Kompor Pak. Kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Kira-kira
Magalis, maju-maju ke Magalis. Iya, apa bukan sini tak mami? Mama pingsan, kau tak pingsan, takut mamaku. Baru tu ayo kita harus. Gimana sekali? Sayang aku. Toko Mas. Merembes. Merembes. Toko Mas. Tadi laporan masuk di Posko Mako itu jam 11.13. Kemudian kita bergerak ke TKK tiba pada jam 11. Kira-kira 5 menit jalan. Ada berapa armada di sama personilnya berapa? Ini kekuatan full Mako ditambah Posko Terester kurang lebih 25 unit. Kalau rumah yang terbakar berapa Pak data? Rumah yang terbakar kebetulan di jalan ini karena perumahan warga berada di gang. Yang terbakar ada 5 rumah dan terdapat 1 rumah. Apa ada korban dalam kejadian ini, Pak? Korban tidak ada. Tidak ada. Ini ada kesulitan tadi karena ke gang kecil ini. Ya kesulitannya tadi karena ada kecil, kemudian pemilik rumah juga masih sementara milik juga masuk ke rumah masing-masing untuk mengecek. Tapi alhamdulillah sudah disterilkan dan dilaksanakan pemadaman. Dugaan sementara, Pak, dari penyebab kebakaran ini. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan beragam berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan Gardu Induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat, dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.